Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Pernahkah kamu mendengar tentang orang yang berkata, aku nggak mau masuk IPS karena IPS itu tempatnya anak-anak yang gaul dan nggak terlalu fokus belajar, tapi lebih banyak bermainnya. Atau ada yang bilang anak IPA itu adalah anak-anak yang rajin dan disiplin, sementara anak IPS sebaliknya. Ada juga yang bilang bahwa anak IPS itu sebenarnya adalah anak-anak IPA yang terbuang. Wow. Ada juga biasanya orang-orang tua yang mengatakan bahwa kesempatan untuk meraih kesuksesan itu lebih besar anak IPA dibandingkan anak-anak IPS. Ada yang bilang juga bahwa anak IPS itu susah untuk masuk ke perguruan negeri. Bahkan ada juga yang bilang orang IPS itu lebih susah cari pekerjaannya. Sering nggak kamu mendengar kata-kata yang seperti itu di sekitarmu? Kalau sering, kira-kira nih, kamu setuju nggak dengan apa yang orang-orang katakan tentang IPA atau IPS? Atau malah sebaliknya, kamu nggak setuju dan punya pemikiran yang terbalik dengan orang-orang di sekitarmu? Well, terlepas dari setuju ataupun nggak setuju kamu dengan apa yang orang-orang katakan tentang IPA ataupun IPS, kita harus mengakui bahwa stereotip tentang IPA dan IPS itu masih terjadi sampai sekarang di sekitar kita. Nah, stereotip itu apa sih? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stereotip itu diartikan sebuah konsepsi mengenai sifat suatu golongan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau ya bisa dibilang nggak benar juga sih. Nah, dalam masalah ini, stereotip tentang anak IPA itu biasanya orang-orangnya yang rajin, orang-orang disiplin, orang-orang yang tertib, orang-orang yang patuh dan taat pada peraturan. Dan sebaliknya, anak IPS distereotipkan sebagai anak-anak yang tidak terlalu suka untuk belajar, anak-anak yang malas, anak-anak yang tidak suka taat pada peraturan, tidak mau mengikuti kemauan guru. Stereotip itu adalah sebuah prasangka dari orang-orang yang bisa dibilang sifatnya subjektif dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. IPA ataupun IPS. Nah, jujur aja nih, dulu ketika saya masih di SMA dulu, peminatan itu atau jurusan pada saat itu baru bisa dipilih oleh saya ketika saya masuk di kelas 11. Jadi ketika di kelas 10 atau kelas 1, saya tetap harus mengikuti semua pembelajaran, baik IPA ataupun IPS. Saya belajar tentang biologi, fisika, kimia. Saya juga belajar tentang geografi, ekonomi, ataupun sosiologi. Nah, pertama kali masuk di SMA, saya sudah berancang-ancang untuk nanti di kelas 11 nih, saya akan masuk di jurusan IPA. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saya termakan pada stereotip tadi, bahwa oke, anak IPA nanti anaknya pendiam, anaknya yang gokil dalam belajar dan lain sebagainya. Terlebih lagi, kedua kakak saya juga dulunya adalah siswa yang memilih jurusan di IPA. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mengamati dan mulai merasakan bahwa sepertinya meskipun saya bisa masuk di jurusan IPA, tapi saya merasa mungkin di sana saya akan kurang berkembang. Saya mungkin kurang bisa mengoptimalkan kemampuan atau potensi yang saya miliki. Akhirnya setelah melalui berbagai macam proses dan perdebatan dengan orang tua, dengan beberapa guru, saya mengambil keputusan bahwa saya akan masuk di jurusan bahasa. Ya, tidak banyak SMA yang memiliki jurusan bahasa dan saya sangat bersyukur bahwa SMA saya dulu dan sampai sekarang pun tetap memiliki peminatan bahasa. Jangan kagum dulu, sama halnya dengan IPS, jurusan bahasa di sekitar saya juga diasumsikan sebagai jurusan yang mungkin anak-anaknya kurang semangat dalam belajar. Tapi saya berpikir bahwa saya nggak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Saya merasa bahwa passion saya di bahasa, kemampuan saya di bahasa, dan nilai-nilai saya juga lebih unggul di bahasa. Dan saya juga punya cita-cita untuk bisa bekerja di bidang bahasa. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk ambil SMA di jurusan bahasa. Nah, ketika saya masuk di jurusan bahasa, apakah stereotip yang dikatakan oleh orang lain itu benar? Ternyata nggak selamanya benar juga. Karena apa? Karena ternyata di bahasa, tingkat kompetisi di kelas saya itu juga sangat tinggi. Bahkan saya juga tidak bisa meraih peringkat tertinggi di kelas bahasa saya. Karena mereka juga memiliki potensi yang bahkan lebih baik daripada saya.
Ya, jadi bisa dibilang bahwa baik jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa itu mereka juga sama-sama. Ada yang siswa yang rajin, ada siswa yang tidak terlalu rajin. Jadi sama aja sih sebenarnya. Mungkin ada juga yang bilang ke kamu, tapi kan enak di IPA, nanti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang lebih banyak dan kesempatannya lebih besar. Kamu percaya? Kalau kamu percaya, salah besar. IPA ataupun IPS ataupun bahasa memiliki porsi ataupun kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Bahkan di kelas saya, di kelas bahasa, teman-teman saya juga hampir separuh masuk ke perguruan tinggi. Bahkan di kelas saya, di kelas bahasa, separuh, ya mungkin kira-kira separuh lah dari total siswa di kelas saya itu mereka juga berhasil untuk masuk di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Oke deh, sekarang mungkin ada juga yang bilang ke kamu, nanti kalau kamu masuk IPA, kamu akan lebih mudah untuk bisa masuk ke pekerjaan tertentu dibanding anak-anak IPS. Kamu juga percaya yang seperti ini? Kalau kamu percaya, sekali lagi, salah besar. IPA ataupun IPS memiliki bidang pekerjaan sendiri-sendiri. Ada bidang pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak IPA. Ada juga bidang pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang IPS. Maka kamu jangan insecure pengen masuk IPS, tapi nanti aku takut nggak bisa masuk ke dunia pekerjaan atau dunia lapangan kerja. Itu salah besar, karena sekali lagi bahwa setiap pekerjaan itu memiliki skill yang harus dikuasai oleh pencari kerja tersebut. Nah, skill tersebut biasanya dibagi antara di IPA ataupun di IPS. Makanya nggak sedikit dari teman-teman saya, baik IPS ataupun bahasa, yang juga akhirnya dapat memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Sama halnya dengan teman-teman saya yang dulu ketika SMA memilih di peminatan IPA. Nah, kamu yang saat ini sedang nonton video saya mungkin adalah salah satu orang yang mengalami kebingungan. Setelah lulus SMP ini, saya mau masuk di SMA, IPA ataupun IPS. Kamu yang sedang kebingungan untuk menentukan IPA ataupun IPS, sekarang you have to focus on your passion. Kebanyakan orang memilih jurusan itu atau peminatan itu karena termakan stereotip dari orang-orang lain. Dirinya merasa rajin, merasa disiplin, merasa taat pada peraturan. Kemudian, oke, jurusan yang tepat padaku adalah saya harus masuk ke IPA. Padahal, no. Baik IPA ataupun IPS harus memiliki kedisiplinan juga, harus memiliki tanggung jawab dan semangat belajar yang tinggi juga. Atau yang menjadi masalah adalah karena mungkin banyak sekali di antara kita orang-orang tua yang masih percaya terhadap stereotip itu sehingga memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke IPA karena nggak mau anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang malas seperti yang diketahuinya selama ini. Well guys, jadi memilih jurusan IPA ataupun IPS itu bukan tentang jurusan mana yang lebih unggul, jurusan mana yang nggak terlalu unggul, jurusan mana yang rajin, jurusan mana yang nggak rajin. Bukan juga tentang perkara jurusan IPA anak pintar, jurusan IPS nggak pintar. Pilihan IPA dan IPS juga nggak selamanya tentang jurusan mana yang masa depannya lebih cerah, jurusan mana yang masa depannya nggak cerah. Kalau ada orang-orang di sekitarmu yang bilang kepada kamu bahwa jurusan IPA nanti akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan, don't trust them. Masing-masing dari IPA ataupun IPS punya slot yang sama untuk mencapai kesuksesan. Asal yaitu tadi ada hal tertentu yang ternyata lebih penting dibandingkan stereotip dari orang-orang di sekitarmu. Jadi pilih aja IPA kalau memang passionmu di IPA. Pilih IPS kalau memang passionmu di IPS. Jangan takut dan termakan omongan orang lain ketika kamu ingin memutuskan untuk masuk di jurusan IPS karena kamu passionmu di IPS. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang bilang berusaha untuk menjegalmu dengan mengatakan kamu nggak akan sukses ketika masuk di IPS nanti. Karena yang terpenting ketika kamu sudah berhasil masuk di IPA ataupun jurusan IPS adalah kamu harus memiliki motivasi belajar yang tinggi dan usaha untuk melakukan setiap pekerjaan di peminatanmu itu dengan sekeras mungkin dan sebaik-baiknya. Tetap aja fokus dengan apa yang kamu hadapi. Kamu menghadapi IPA, fokus kepada IPA-mu. Kamu menghadapi IPS, fokus kepada IPS-mu. Jangan pernah terdistract dengan perkataan orang lain yang mengatakan bahwa kayaknya kamu nggak akan sukses kalau kamu masuk di jurusan ini. Mau kamu masuk IPA, IPS, ataupun bahasa, kamu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan asal kamu berusaha semaksimal mungkin. So, tugas kamu sekarang adalah pahami passionmu.
Nah, itu tadi informasi yang sedikit tentang stereotype mengenai IPA, IPS, ataupun saya juga menyinggung sedikit tentang bahasa. Nah, semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan bisa memberikan pencerahan kepada kamu bahwa sebentar lagi kamu masuk di jurusan IPA ataupun IPS, lakukan yang terbaik dan pilih sesuai dengan passionmu. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada temanmu agar mereka juga terbantu dan tidak termakan stereotip yang dialami oleh orang-orang lain di sekitarmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Khiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.